Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, ketemu lagi ini dengan daun pencabut nyawa. Woi, serem judulnya ya. Daun kelor, daun pencabut nyawa. Woi, lo kok bisa namanya juga judul kan? Nah, ini daun kelor dari dulu sampai sekarang itu semacam katanya punya dua manfaat. Yang ke satu manfaat medis, yang kedua manfaat non medis. Nah, sekarang kita ngomongin manfaat non medis nih ya. Dari waktu kita kecil kan ya, tahun 80-an itu biasanya itu kalau ada katanya ini ya, kalau ada orang mau meninggal nggak jadi gitu kan, wah itu katanya dia harus digebuk dengan daun kelor tuh, biar kalau mau sembuh dia cepat sembuh, kalau mau meninggal dia cepat wafat katanya itu kan. Yang kedua katanya itu kalau ada orang punya kesaktian apa, terus dia itu mau menghilangkan kesaktian tersebut supaya digebukin dengan daun kelor. Nah, sekarang kita ngomongin faktanya aja ya kan. Nah, faktanya memang di sebagian masyarakat kita itu ada orang-orang yang menggunakan daun kelor itu ketika ada seseorang yang sudah sudah sakit, tidak diharapkan kesembuhannya lagi secara medis, kemudian dia itu berikhtiar dengan daun kelor, dipukul dengan daun kelor, dan faktanya besok-besoknya dia itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta yang pertama ya kan. Fakta yang kedua itu faktanya itu banyak orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi, apa kata orang sakti, tapi ketika digebuk daun kelor kemudian kesaktiannya jadi kalah. Itu faktanya. Dan lalu bagaimana cara membaca fakta ini? Tentu setiap orang membacanya itu sendiri-sendiri. Nah, misalnya kalau kita membaca fakta bahwa daun kelor ini merupakan daun pencabut nyawa. Faktanya banyak orang yang sudah mau meninggal ketika digebuk pakai ini kemudian meninggal. Itu kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian orang-orang yang ahli tauhid membacanya kan kemudian dia akan bicara pakai daun kelor atau tidak pakai daun kelor. Kalau sudah ajalnya dia akan mati. Artinya sama aja. Pakai daun kelor sama meninggal, nggak pakai daun kelor sama bisa meninggal, pakai daun kelor sama bisa tidak meninggal, tidak pakai daun kelor juga sama tidak meninggal. Jadi samalah, jadi nggak ada efeknya. Seperti itu kata orang tauhid, semuanya atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang-orang ahli mistik, para mbah-mbah dukun misalnya, dia itu kemudian memang sering menggunakan daun ini tuh untuk mengusir bangsa jin, gentayangan atau ilmu apa. Nah, pada kasus yang kedua, pada kasus yang pengusiran ilmu, pengusiran jin ini gimana? Kalau pada tadi pembacaan orang tauhid kan udah jelas ya seperti itu. Pembacaan orang-orang ahli mistik gimana? Itu kalau saya sih memandangnya bisa karena dua hal. Misalnya, yang pertama memang secara alamiah nih, daun kelor itu mengandung zat-zat atau mengandung unsur-unsur yang tidak disenangi oleh bangsa jin, bangsa setan, gandharwa dan sejenisnya. Sehingga ketika mereka digebuk dengan ini, dideketin dengan ini, secara otomatis mereka itu akan pergi. Kenapa nggak suka? Mungkin contohnya kalau untuk umat manusia itu ada semacam makanan yang bau, jengkol misalnya, atau petai misalnya. Nah, bagi orang-orang yang nggak suka pete, begitu didekatkan makanan pete, dia otomatis akan menghindarinya. Kira-kira begitu. Atau yang lainnya rokok misalnya. Orang-orang yang nggak suka ngerokok, didekatin rokok, otomatis dia akan berusaha menjauhinya. Kira-kira begitu. Begitupun sebagian jenis jin. Bisa jadi, ini bisa jadi ya. Saya sendiri kurang tahu, bukan mistis, bukan ahli mistis, misalnya ahli ngebolang, ngebun, ahli kebun ya kan. Nah, bisa jadi di dalam daun kelor ini itu mengandung zat-zat atau unsur-unsur yang memang secara alamiah itu ditakuti oleh jin, setan, gandharwa dan sejenisnya. Lalu kemungkinan yang kedua, itu istilahnya daun kelor ini itu misalnya dikenal oleh bangsa jin
bangsa lelembut, Ganero dan lainnya itu dikenal bahwa dulu ada seseorang yang dalam tanda petik sakti. Kalau dalam ilmu kanuragan atau dalam ilmu kewalian itu ada orang-orang yang punya karomah, dia itu mengusir dia dengan menggunakan daun ini. Sehingga jin-jin dari zaman dulu sampai sekarang turun-temurun mengatakan kalau ada daun ini pergi. Karena dia itu dulu pernah dipakai oleh wali A atau wali B, kira-kira begitu ya, kemungkinan yang keduanya. Lalu kemungkinan yang ketiganya, sebetulnya nggak ada apa-apanya nih daun. Memang begitu, nggak ada apa-apanya. Kemudian ada sekelompok jin yang ditugasi untuk mengawal nih daun. Kapan-kapan ini daun digebukin ke orang yang lagi sakit mau meninggal, maka kamu harus berusaha membantu mereka. Atau kapan-kapan ini daun digebukan kepada orang-orang yang punya kesaktian, kamu itu harus membantu mereka. Nah, jadi kalau bahasa simpelnya ini ada khodam tertentu jin setan. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka tentu untuk menyesatkan umat manusia dari keimanan mereka. Dari mereka yang asalnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jadi melenceng. Tauhidnya dibagi dengan daun kelor ini. Kan begitu. Tujuan khodam itu nggak ada lagi. Jadi kita itu jangan tertipu sama mereka, para jin khodam itu. Ya, itulah kira-kira 3 kemungkinan yang mungkin ada di dalam daun kelor. Yang pertama, dia itu menurut pandangan medis atau menurut pandangan mistis itu satu memang mengandung zat-zat yang tidak disukai oleh bangsa jin dan sejenisnya. Dan yang kedua itu bisa jadi ini dulu ini daun ini pernah digunakan oleh seseorang untuk mengusir mereka, untuk menyakiti mereka, sehingga secara turun-temurun mereka tahu kalau ada daun ini takut. Lalu yang ketiga, kemungkinan daun ini tuh ada khodam, ada setan tertentu yang ditugasi untuk menjaga daun ini dengan tujuan apabila ada orang yang menggunakan daun ini, sesatkan sesat-sesatnya. Lalu yang ketiga itu pada penilaian orang-orang ahli medis. Nah, kalau secara medis tentu ini memiliki kandungan zat berkhasiat, misalnya zat A yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol misalnya, kemudian ada zat B yang bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah misalnya, lalu ada zat C misalnya yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan lain-lain. Itulah pandangan daun kelor menurut ahli tauhid, menurut ahli mistis, dan menurut ahli medis. Yang keempat itu pandangannya menurut orang-orang yang bukan ahli, orang bodoh gitu. Orang bodoh nggak ngaruh, pakai daun kelor monggo, nggak pakai monggo, orang nggak tahu gitu kan. Nah, silahkan tentukan penilaian sendiri-sendiri. Tentu kalau Anda orang-orang Islam akan berpegangan pada pandangan ahli tauhid. Bagi Anda yang ada ahli mistis tentu akan memandang secara mistis. Dan Anda yang ahli medis tentu akan memandangnya secara medis. Dan bagi Anda yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu apa, pakai kelor ya kelor aja. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan menambah pengetahuan kita tentang daun kelor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak salah ya kalau kita sebut daun pencabut nyawa.